Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Senang sekali pemirsa, saya Kori dapat kembali hadir menemani sore hari Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Seperti biasa kita akan membahas tentang pertanian dan juga peternakan. Dan sore hari ini kita tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya pemirsa, apalagi kali ini kita akan mengangkat tema strategi jitu budidaya anggrek. Nah, siapa yang tidak mengenal tanaman anggrek ya pemirsa? Tanaman dan bunganya yang sangat indah dan cantik sekali, pasti semua orang menyukai tanaman anggrek. Kita akan bahas seperti apa cara pembudidayaannya dan peluang bisnisnya kira-kira seperti apa sih untuk tanaman anggrek ini. Akan kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Saya perkenalkan ya satu persatu, ada Bang Amor Surbakti dan Bang Hendrian Perlambah. Selamat sore abang-abang, apa kabar? Selamat sore Kak, kabar baik. Sehat ya? Sehat. Luar biasa sekali. Nah, jadi pemirsa yang membudidayakan tanaman anggrek ini tidak hanya perempuan ya yang menyukai tanaman anggrek, ternyata anak-anak muda ganteng-ganteng ini ya luar biasa sekali juga mencintai tanaman anggrek dan juga berbudidaya dan berbisnis tentunya tanaman anggrek ini ya pemirsa. Nah, bagi Anda juga yang mungkin tertarik ya pemirsa juga yang mencintai tanaman anggrek, Anda bisa juga bergabung bersama kami, mungkin bisa ada yang ditanyakan atau sharing-sharing pengalaman ya. Anda bisa menghubungi kami di 0614146 353. Sekali lagi 0614146 353. Oke, kita akan tanya-tanya dengan narasumber yang sudah hadir ya pemirsa. Sebelum kita membahas tentang pembudidayaan tanaman anggrek ini, saya pengen tahu dulu dong abang-abang ini kegiatan sehari-harinya apa sih Bang Amor? Oke, dimulai dari saya, kegiatan sehari-harinya lebih banyak ke wirausaha tanaman pertanian, tapi untuk saat ini lebih fokus ke tanaman hias anggrek begitu. Dan ada juga kegiatan saya yang lain yang baru saya buat itu ya mencoba untuk membuat pupuk organik. Pupuk organik, ya, oke. Berarti memang fokus di bidang pertanian ini ya, Bang Amor ya. Kalau Bang Hendri gimana Bang? Kesehariannya apa sih kegiatannya? Keseharian saya memiliki toko pupuk. Jadi saya menjual berbagai jenis pupuk, pestisida, fungisida, bakterisida. Jadi di situ ada untuk untuk pemupukan dan untuk mencegah hama penyakit. Gitu. Oke, berarti ini saling melengkapi ya Bang Amor dan Bang Hendri ini ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang tanaman anggrek ini kan luar biasa sekali, bunganya yang indah sekali, warna-warni ya luar biasa. Kalau kita lihat banyak sekali sepertinya ini jenis-jenis tanaman anggrek. Kalau bisa dijelaskan Bang Amor, sebenarnya ada berapa jenis sih tanaman anggrek ini Bang? Untuk jenis tanaman anggrek ini di seluruh dunia mungkin terdapat puluhan ribu ya. Puluhan ribu ya Bang ya? Tapi untuk di Indonesia atau pada umumnya yang populer itu di pasar pada saat ini itu jenis anggrek bulan atau Phalaenopsis namanya. Seperti yang ada di sini, ini kebanyakan. Yang anggrek bulan yang mana Bang? Yang anggrek bulan ini. Oh, ini anggrek bulan ya. Kecuali yang ini beda. Oke. Nah, ini pemirsa bisa lihat ya, ini sudah ada contoh anggrek-anggrek yang di bawah ini indah-indah sekali ya pemirsa. Kalau yang di belakang ini anggrek bulan ya. Ini juga selalu kita jumpai di rumah-rumah warga ya. Juga, tapi agak yang agak jarang tuh yang di ujung sana yang warna orange itu Bang, itu jenis apa? Sama, itu jenis anggrek bulan juga Kak. Tapi dia jenis ya? Lebih ke arah mininya gitu. Oh gitu. Dia jenis hibrid, lebih ada terjadi mutasi genetik begitu Kak. Oke, nah mungkin pemirsa di rumah tertarik sekali nih untuk membudidayakan tanaman anggrek ataupun memulai menanam tanaman anggrek, karena kita kalau melihat saja memang sangat tertarik gitu ya, karena bunganya yang indah, warna-warni seperti itu. Tidak ada salahnya pemirsa untuk mencoba menanam tanaman anggrek di rumah Anda, di pekarangan rumah Anda, dan kemudian jika ini berhasil bisa dibudidayakan seperti yang telah dilakukan Bang Amor di sini ya. Nah, kalau teman-teman di rumah ingin memulai membudidayakan tanaman anggrek, ingin mulai menanam tanaman anggrek, apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan Bang Amor? Pada umumnya untuk pemula tanaman anggrek yang perlu diperhatikan itu adalah jenis anggreknya. Jadi mereka harus perhatiin nih, misalnya saya kepingin nanam anggrek, pastiin dulu dia tinggalnya di mana gitu. Jadi anggrek ini dia nggak semua tempat itu cocok. Jadi
ada beberapa jenis itu dia hanya cocok di ketinggian 1000 gitu, atau di bawahnya dataran rendah ataupun dataran tinggi. Jadi yang perlu diperhatiin itu ketinggian, jangan asal beli gitu Jangan Kak. asal beli, benar-benar. Jadi kalau kita main asal beli gitu aja, dia gampang mati biasanya. Benar, oh gitu ya, harus disesuaikan ya. Harus dengan disesuaikan tempat dengan tinggal. tempat tinggal kita. Oke, kalau di Kota Medan ini kan suhu lumayan, kalau panas lumayan panas begitu ya. Kalau seperti sekarang ini mungkin cuacanya kadang suka berubah-berubah. Kalau yang di kondisi cuaca Kota Medan yang cocok itu jenis anggrek yang seperti apa, Bang Amor? Untuk cuaca yang panas yang cocok itu jenis Phalaenopsis atau anggrek bulan seperti yang ada di depan kita. Ini sangat cocok untuk dataran rendah dan ataupun tinggi karena daya adaptasinya cukup tinggi dia Kak. Dia sangat mudah beradaptasi. Kalau untuk dataran tinggi mungkin seperti yang di sebelah kiri saya ini lebih cocok untuk di ketinggian 1000 meter ke atas. Dia biasanya di dataran pegunungan begitu Kak. Oke. Kalau untuk jenis anggrek yang seperti ini. Oh gitu ya, berarti kita kalau untuk memulai ya pemirsa untuk menanam ini jangan asal membeli bibit begitu ya Bang Iya, Amor ya, harus benar sekali. disesuaikan dengan tempat tinggal Anda agar nanti tumbuhnya juga bisa optimal. Jangan nanti sampai ada keluhan ditanam tiba-tiba mati, tidak berkembang seperti itu. Ternyata tempat tinggal Anda dan cuaca juga mempengaruhi seperti apa pertumbuhan dari bunga anggrek ini pemirsa. Oke. Nah, kalau untuk perawatannya ini kan kalau kita memulai ini harus terlebih dahulu harus ada bibitnya begitu ya Bang Hendry ya. Iya. Kemudian untuk media tanam yang seperti apa yang cocok untuk anggrek ini Bang Hendry? Itu pun harus kita sesuaikan juga dengan anggreknya. Ada beberapa anggrek yang dia menggunakan pakis karena dia mungkin tumbuh di sebagian serasah kayu, bekas-bekas kayu gitu. Jadi ada juga yang langsung di kulit kayu. Ini pada umumnya yang dia menempel di kayu. Jadi kan pencahayaannya juga harus dilihat juga karena kan yang di atas kayu kan lebih pencahayaannya lebih terang dibandingkan yang ada juga anggrek yang tempat yang lembab dia. Di bawah bekas-bekas kayu yang sudah mati. Kemudian untuk pemupukannya kita kadang kan kurang mengerti tentang pupuk ini. Kadang kan ada pupuk K, maksudnya K ini kalium. Baru kemudian nitrogen dengan fosfat. Jadi umumnya kalau untuk bunga dia kalium dan nitrogen. Kalau fosfat kan untuk tanaman-tanaman pembuahan. Jadi dicari unsur yang tinggi pupuk kaliumnya dengan pupuk nitrogennya. Nah kemudian ya kita ada juga ini pupuk cair kita. Jadi pupuk cair ini dibuat Mi Amor nama pupuk cairnya ini. Sudah ada pupuk nitrogen, kalium, fosfat yang udah diracik khusus memang untuk tanaman anggrek gitu. Kemudian di dalam juga ada terdapat JPT, zat pengatur tumbuh atau hormon namanya. Ada beberapa hormon seperti auxin, gibrelin. Jadi hormon itu membantu mempercepat pertumbuhan akar, membantu untuk mempercepat bunga. Jadi kalau bunga ini kalau misalkan tepat, maksudnya tidak berlebih dan tidak kurang gitu. Jadi kalau tepat dia warnanya akan cerah, akan segar kelihatannya itu kan. Nanti kalau misalkan kita memberikan pupuk, kalau sesuai dia mungkin seminggu 2 minggu udah kelihatan warnanya dia cerah gitu. Nah, jadi sesuaikan juga untuk medianya itu. Kadang ada orang kan nggak ngerti dengan medianya, dikiranya bisa tumbuh di atas tanah sama dengan tanaman lain. Ternyata anggrek ini berbeda gitu. Dan di setiap negara juga kan ada beberapa jenis-jenis anggrek gitu kan. Jadi harus kita pelajarin dulu. Seperti yang bilang Saudara Amor tadi, misalnya kalau kita tahu bibitnya ini kira-kira ketinggiannya di mana, dia tumbuhnya di suhu berapa, kelembapannya berapa, pencahayaannya berapa. Cuman kalau memang kita pengen di dalam ruangan, kita sesuaikan juga. Misalnya kan kelembapannya dengan AC atau pengatur ruangan lah atau pemanas. Jadi masih bisa kita walaupun anggrek yang dari luar negeri, kalau kita suka misalnya kita sesuaikan memang ruangannya itu dengan suhu di negara asalnya gitu, agar tetap masih bisa bertahan di Indonesia gitu. Itu aja sih kalau tentang media tanam ini. Harus disesuaikan ya Bang Hendry ya, baik itu dari
cuacanya, suhunya, kemudian media tanamnya juga harus tepat begitu ya pemirsa, dan juga pemberian pupuknya memang harus disesuaikan, semuanya harus tepat, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih seperti itu ya. Nah kalau untuk yang di dalam ruangan itu yang seperti apa Bang Amor? Kalau yang di dalam ruangan apakah yang suhunya harus yang rendah seperti itu, yang seperti apa sih? Untuk di dalam ruangan biasanya harus ada sirkulasi udara sih Kak, lebih penting, dan pencahayaan juga nomor satu karena dia butuh berfotosintesis gitu. Berarti kan dia masih membutuhkan sinar matahari ya? Iya, dia apakah perlu kita keluarkan juga berarti sewaktu-waktu begitu benar ya? Sekali. Oke. Dia harus ada terkena matahari yang benar-benar matahari gitu. Seperti itu ya. Oke, mungkin pas matahari mulai muncul bisa kita keluarkan dulu. Setelah itu berapa lama ya kira-kira ya Bang ya? Mungkin kalau untuk jenis tanaman anggrek bulan itu dia tidak terlalu suka cahaya yang langsung itu, mungkin sekitar 2-3 jam udah cukup lah. Oke, seperti itu ya, bisa dimasukkan kembali. Karena ini kan memang indah sekali ya pemirsa, bunga-bunganya ini seperti bunga palsu begitu ya. Ini kalau kita taruh di dalam ruangan, ini indah sekali begitu untuk mempercantik ruangan juga, estetik juga gitu ya pemirsa. Jadi memang ini bisa juga tanaman anggrek kita taruh di dalam ruangan, tetapi memang tanaman masih membutuhkan sinar matahari. Untuk itu kita harus pandai-pandai merawatnya seperti itu ya. Oke, untuk memilih bibit yang tepat itu seperti apa sih Bang Amor untuk bagi pemula nih ya yang baru memulai mau beli bibit gitu. Untuk memilih bibit yang baik itu yang seperti apa Bang Amor? Biasanya untuk pemilihan bibit yang baik itu dilihat dari bentuk anatomi dari tanaman tersebut Kak. Kita harus lihat nih bentuk akarnya gimana, apakah di akarnya ada terjadi pembusukan atau adakah dia menguning. Setelah dari akar sudah terlihat sehat, barulah kita periksa daunnya. Apakah daunnya banyak bolong-bolong gitu. Jadi kita pastikan dulu nih dari akarnya dan daunnya dia benar-benar harus sehat gitu. Harus sehat ya. Oke, kalau untuk bibitnya itu yang perlu berapa lama, yang berapa usia berapa maksud saya yang bisa kita memulai kita tanam di rumah gitu Bang? Kalau kita ambil bibitnya dari model botolan, mungkin itu butuh waktu yang cukup lama Kak, mungkin sekitar 2 tahun lebih lah, baru bisa sebesar ini gitu. Kalau yang mau lebih ininya, lebih cepat mungkin? Lebih cepatnya yang model remaja gitu Kak, mungkin itu kita tidak perlu menunggu lama untuk dia menghasilkan bunga begitu. Kalau kita belinya dari model yang ada remaja. Yang anakan itu mungkin butuh proses yang lebih agak lama panjang ya, untuk sampai bisa berbunga gitu ya. Iya benar sekali. Nah kalau untuk harganya kisaran berapa sih Bang Hendri kalau dari bibit itu Bang? Kalau yang anakan berapa, kemudian kalau yang remaja itu berapa, supaya teman-teman di rumah tahu juga nih Bang? Kalau yang tadi kan sekitar ratusan ribu ada, kemudian yang sampai puluhan juta ada juga. Jadi ada anggrek ini kan sebenarnya tergantung wilayahnya juga. Seperti ada tadi anggrek yang dari Kalimantan sama dengan yang dari Papua. Kalau di Indonesia mungkin harganya 300 ribuan. Tapi kalau misalkan kita jual di luar negeri harganya lebih mahal karena mereka kan lebih eksotis. Jadi kemudian anggrek ini juga harganya seperti emas lah, maksudnya dalam arti kata stabil gitu. Jadi harganya nggak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Jadi aspek bisnisnya mungkin masih bisa untuk kita jadikan salah satu untuk mendapatkan uang masuk kita lah untuk sebagai aspek bisnis. Karena kan kita nggak terkejut harganya tiba-tiba turun gitu kan, atau tiba-tiba naik, karena ya seperti tadi ya, untuk memeliharanya juga memerlukan ketelitian gitu, kesabaran gitu. Jadi sebenarnya ini termasuk juga untuk melatih ketelitian, kesabaran kita. Kesabaran gitu. Ya Bang. Iya. Karena kan ya setiap hari harus kita siram, baru harus sesuai juga dengan nutrisi yang dibutuhkannya gitu kan. Nggak semua, mungkin ya mudah-mudahan semua orang bisa untuk disiplin gitu, maksudnya untuk merawatnya gitu kan. Karena kan ini tanaman yang istilahnya tanaman yang sensitif gitu, nggak seperti tanaman tahunan yang bisa ya seperti kayak sawit, nah misalnya kita tanam sudah besar bisa kita panen gitu kan. Kalau ini kan
dia harus per minggu gitu. Kalau misalnya kan kalau penyiramannya seperti tadi kan, penyiramannya seminggu 2 kali, baru dia Seminggu menggunakan 2 kali ya? iya, menggunakan pupuk cair gitu. Nah, jadi mungkin untuk kalau pupuk cair, ya kalau yang pakai pupuk cair kita ini, dia 1 sendok makan untuk 1 liter air pakai sprayer aja gitu. Dan usahakan dia basah aja, jangan sampai basah kuyup. Maksudnya kalau kita semprot, dia Disemprot basah bagian aja. mananya ya Bang? Bagian Semua, bunganya semua, atau Kak. Semua sampai ke akar Iya, dia iya. semua. Semua ya. Ya, jadi tapi jangan sampai basah kuyup. Oke, oke. Karena kalau basah kuyup dia akan mengundang lembab dan jamur gitu. Oh. Jadi ada juga untuk pencegahannya kita, cuman kita belum ada produknya sih untuk jamur gitu kan. Jadi ada juga sih merek, maksudnya kita nggak sebut merek, cuman maksudnya dalam arti kata ada juga bisa dicari di pasaran khusus untuk jamur gitu kan. Jadi bisa kita semprot. Kemudian untuk media tanamnya juga sebelum untuk digunakan lebih baik ditaruh di bawah sinar matahari gitu, atau Untuk kalau media tanamnya kita iya, jemur dulu gitu ya dia Bang? jemur dulu sebelum digunakan, karena kadang ada yang sudah ada jamurnya gitu kan. Cuman kalau memang yang kita beli udah jadi seperti ini udah disterilkan. Oh. Tapi kalau misalnya kita ambil langsung dari alam, kita kan nggak tahu di situ ada spora jamur atau ada bakteri gitu kan. Kalau ini kan udah kita sterilkan, udah kita berikan penguapan pengeringan, jadi udah steril lah Perlakuan. media ini. Itu sih kalau untuk perawatannya. Iya, nah seperti itu ya pemirsa. Jadi memang harus teliti dan harus sabar untuk merawat anggrek. Ini kita bisa lihat ya pemirsa di tayangan televisi Anda, kita lihat, waduh cantik sekali nih. Jenis apa nih Bang Amor? Itu jenis namanya Phalaenopsis atau anggrek bulan itu Kak. Anggrek bulan Ada- juga ya. Iya benar. Anggrek bulan ini banyak warnanya ya Bang Dan ya, jenis-jenis Cattleya. warnanya. Iya, Kalau warnanya warna-warna tajam Kak. Itu anggrek tanah Kak, namanya Anggrek tanah. Cymbidium. Ya itu ini, wow. itu dia Ini hidupnya di ini atas tumbuh tanah langsung biasanya. di tanah ya, Iya, benar tidak sekali. menempel ya. Tidak menempel di batang kayu. Wah cantik sekali ya warnanya ya, merah seperti itu. Wah. Nah kalau yang itu tadi yang belakang itu yang agak ngepink ya, Iya, ya, agak. agak muda. Nah ini orange nih, ini masih sama jenis Iya, itu dia masih di bulan Kak. anggrek bulan ya. Nah Anggrek ini kalau bulan. yang sampai berbunga kayak gini nih usianya berapa sih Bang, dari mulai tanam begitu sampai bisa menghasilkan berbunga cantik seperti ini? Kalau untuk jenis anggrek bulan ini biasanya dia 2,5 tahun begitu Kak. 2 tahun Tergantung nutrisinya juga. Kalau dia nutrisinya kurang biasanya mungkin waktunya bisa lebih lagi dari itu Kak. Oh gitu. Jadi selain perawatan, makanan untuk tanaman ini juga penting untuk sebagai tenaga dia untuk membuat bunga begitu Kak. Ini ditempatkan di mana sih nih Bang? Anggrek-anggrek ini kalau di tempatnya Bang Amor seperti rumah kaca begitu ya? Iya Bang, ya? benar Kak. Kebetulan Kalau kita kita punya rumah kaca di sana, jadi seluruh tanaman anggrek itu dirawat di sana gitu Kak. Wow, waduh cantik-cantik sekali ya pemirsa. Wah ini cuci mata nih kalau lihat-lihat bunga-bunga kayak gini ya. Nah kalau untuk Bang Amor sendiri di mana sih Bang Abang membudidayakan tanaman anggrek ini? Untuk budidaya Alamatnya ini, di mana Bang? untuk tanaman anggrek ini kita budidayanya di daerah Brastagi Kak. Oh, Di daerah Brastagi, di dekat Gundaling. Kita punya farm di sana namanya Amors Farm. Amors Farm. Iya. Jadi kita punya rumah kaca di sana untuk merawat tanaman anggrek mulai dari pembibitan, perawatan, dan terkadang kita juga ada tuh yang datang nanya bawa tanaman anggrek mereka yang sakit begitu kan, kita coba rawat dan ketika berbunga kita diambil lagi gitu ya. diambil lagi begitu Kak. Oke. Jadi bukan hanya tempat untuk membeli tanaman anggrek, tapi bisa juga sebagai rumah sakitnya lah Rumah begitu. sakitnya benar-benar untuk merawat anggrek-anggrek yang sakit ya sampai dengan Iya. sembuh, sampai bisa kita kembalikan lagi kepada pemiliknya, dia sudah sehat begitu ya Bang Iya, Amor ya. benar Ada sekali, berapa Kak. jenis anggrek yang dibudidayakan di sana Bang, di Amors Farm itu? Kalau untuk di Amors Farm itu yang kita budidayakan tidak terlalu banyak, itu hanya sekitar mungkin 4 jenis. Dari itu ada anggrek bulan atau Phalaenopsis, ada juga anggrek seperti ini namanya Oncidium. Cuman ini anggreknya tumbuh biasanya pada dataran tinggi dia, Dataran Kak. tinggi ya, jadi cocok kalau untuk di daerah Brastagi ya Bang Iya, ya. atau daerah yang dingin Daerah gitu, Kak. dingin, benar-benar.
Ada juga kita kembangkan itu anggrek papio namanya, Kak. Anggrek Dia papio. itu dia seperti kantung semar. Bunganya itu iya, seperti iya, kantung pernah semar. saya Ini kebetulan belum ada yang mekar, jadi belum ada dibawa. Iya, iya, iya. Itu juga cocok untuk di dataran tinggi untuk suhu yang Iya, itu dataran tinggi juga, Kak. Satu lagi ada itu namanya jenis Cattleya. Itu ukuran mahkotanya biasanya cukup besar. Oh, Dia lebih besar bunganya daripada batangnya gitu. batangnya, iya, iya, iya. Itu lebih cocok dia di daerah rendah biasanya, Kak. Atau dataran rendah. Oke, oke. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Jadi memang banyak sekali jenis tanaman anggrek ini dan kita harus benar-benar teliti untuk merawatnya seperti itu ya. Penanamannya juga perawatannya seperti itu harus ekstra teliti dan harus sabar karena memang membutuhkan waktu tidak cepat untuk tanaman anggrek itu bisa berbunga cantik seperti ini ya pemirsa, membutuhkan waktu sampai dengan 2 tahun. Nah, nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang tanaman anggrek ini dengan narasumber kita di sini ya pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami di Ayo Bertani. Ya, ya. Kita bahas. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani, masih dengan Kori di sini dan juga ada Bang Amor dan Bang Hendri di sini ya pemirsa, sebagai penggiat tanaman anggrek, pembudidaya, juga pecinta tanaman anggrek. Nah, saya penasaran nih, biasanya kan yang suka tanaman anggrek itu cewek-cewek gitu ya. Kalau abang-abang di sini kenapa sih mencintai tanaman anggrek? Bang Amor sendiri sampai membudidayakan, sampai membuat Amor's Farm ya di daerah Brastagi seperti itu. Sebenarnya kenapa, apa sih yang membedakan tanaman anggrek ini dengan tanaman yang lainnya sehingga membuat Bang Amor jatuh cinta nih pada anggrek? Awalnya saya suka tanaman ini mungkin karena warnanya yang tahan lama begitu, Kak. Terus warnanya ini kayak nyolok di mata gitu. Mencuri perhatian. Mencuri perhatian, ya. Udah gitu tanaman anggrek ini dia termasuk menurut saya tanaman yang cukup eksotis lah gitu, karena dalam kondisi mekar gini dia tidak cepat layu, bisa berminggu-minggu kondisinya gini-gini aja gitu. Dia tidak cepat layu sehingga kita bisa menikmatinya itu dalam waktu yang lebih lama dibanding tanaman bunga lainnya yang mungkin 2-3 hari udah mulai layu dia gitu. Berganti begitu ya. Iya benar sekali. Oke, berarti Bang Amor ini mencintai keindahan ya pemirsa ya. Kalau Bang Hendri melihat tanaman anggrek nih, tanaman yang seperti apa sih Bang Hendri? Apa sih ciri khasnya ataupun keistimewaan dari tanaman anggrek ini Bang Hendri? Jadi kalau anggrek ini sama seperti perempuan gitu kan, cantik, indah kan gitu, harus ya maksudnya bisa menenangkan hati, nyaman melihatnya kan gitu. Jadi dalam arti dan anggrek ini di beberapa negara melambangkan cinta. Oh benar-benar. Jadi kalau seperti di Belanda ini kan dia kalau ada, mungkin kalau di Indonesia lebih ke mawar ya, cuman kalau di negara-negara beberapa negara ini
bisa untuk hadiah ulang tahun, bisa untuk nembak cewek juga bisa. Iya, Kalau misalkan apa kan jarang-jarang biasa orang ngasih mawar, kita ngasih anggrek kan gitu. Pohon-pohonnya lagi ya. Iya. Langsung Ada juga sih diterima tuh. beberapa yang memang anggreknya potong gitu. Cuman kita sih belum ya Muraya. Maksudnya Iya, untuk belum. anggrek potong itu ada juga zat yang ditaruh di dalamnya bisa bertahan beberapa minggu dia Iya. kan untuk Oke, ini ada biar bisa penelpon yang masuk, Bang Hendri, kita tahan dulu ya, kita sapa Bisa dulu. diapain. Halo. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Iya, saya kurang mendengar jelas suaranya. Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sangkot? Iya, di mana Pak? Di Medan. Silakan Pak Sangkot, ingin bertanya apa nih dengan narasumber kita? Halo? Maaf Pak Sangkot, agak terputus-putus suaranya, boleh diulang kembali pertanyaannya Pak? Maaf Bapak, kami belum bisa mendengar suara Bapak dengan jelas, mungkin bisa berpindah dulu Pak. Jaringan mungkin ya Pak ya, maaf Pak. Jenis tanaman anggrek apa yang bisa diletak di dalam ruangan? Gitu ya Pak ya. Waduh, mohon maaf nih Pak, suaranya terputus-putus. Kita ada kendala jaringan ini sepertinya Pak. Nanti bisa coba ulang telepon lagi ya Pak Sangkot, kita masih menunggu telepon Bapak ya. Yang bisa kami tangkap tadi adalah jenis tanaman anggrek apa yang bisa diletak di dalam ruangan ya Pak Sangkot ya. Baik, nanti akan langsung dijawab oleh Bang Amor di sini. Mungkin ini Pak Sangkot salah satu pecinta tanaman anggrek juga nih Bang Amor, dan ingin menanam tanaman anggrek untuk di dalam ruangan. Jenis tanaman anggrek apa yang cocok di dalam ruangan Bang? Untuk jenis anggrek yang cocok di dalam ruangan itu untuk saat ini yang banyak dikembangkan itu adalah jenis Phalaenopsis atau anggrek bulan. Karena anggrek bulan ini di habitat asalnya dia biasanya ada seperti naungan begitu Kak. Jadi dia tidak terkena cahaya matahari langsung, jadi itu membuat dia lebih cocok lah di dalam ruangan. Dimana dalam ruangan sinar matahari tidak terlalu banyak begitu, jadi dia bisa cocok di dalam ruangan untuk anggrek bulan. Anggrek bulan ya. Iya benar. Dan dia juga suka media tanam yang tidak terlalu kering begitu Kak, sehingga kelembapan yang tinggi bisa membantu dia untuk mendapatkan bunga yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, oke. Nah, pertanyaan yang kedua tadi dari Bapak Sangkot adalah intensitas cahaya yang diperlukan oleh tanaman anggrek itu yang seperti apa Bang? Untuk intensitas cahaya pada tanaman anggrek itu dia melihat dari jenis tanaman anggreknya. Berbeda-beda ya Bang Amor ya. Ada tanaman anggrek yang dia benar-benar sepanjang hari dia suka kena jemur gitu, kena panas. Sementara untuk anggrek bulan ini apabila dia terkena sinar matahari secara terus-menerus dia akan layu begitu Kak. Jadi kita harus tahu dulu nih anggrek kita ini jenis apa. Jenisnya apa? Jadi dari situ kita bisa sesuaikan kondisi sinar mataharinya. Tetapi pada umumnya tanaman anggrek ini dia hanya suka intensitas cahaya yang rendah. Karena di tempat aslinya dia tumbuh di batang pohon atau di dasar hutan. Di begitu, dasar Kak. hutan ya, menempel di batang pohon seperti itu ya. Iya. Oke, berarti ya pemirsa ya, kalau kita ingin benar-benar untuk memulai menanam anggrek, kemudian untuk membudidayakannya, kita harus benar-benar tahu nih jenis tanaman anggrek apa yang akan kita tanam. Seperti itu harus disesuaikan dengan tempat tinggal Anda, dan perawatannya harus disesuaikan dengan jenis tanaman anggrek apa yang Anda tanam, seperti itu ya pemirsa, karena memang jenis tanaman anggrek berbeda juga perawatannya seperti itu. Jadi memang harus ada ilmunya dulu ya Bang ya, nggak asal kita tanam tapi kita tidak tahu, tidak kenal seperti itu. Memang harus kita kenali dulu
seperti itu. Jadi kita tepat untuk merawatnya ya, pemberian pupuknya segala macam seperti itu harus tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Oke. Nah, apa namanya tadi kan Bang Henry udah menjelaskan ini media tanamnya, kemudian pupuknya seperti itu. Nah, untuk penyiramannya tadi Bang Henry katakan satu minggu dua kali ya Bang ya. Berarti tidak harus disiram sepanjang setiap hari enggak ya Bang ya? Iya, kalau mungkin kalau di dalam ruangan tadi ya yang ditanya oleh Bapak ini itu sesuai. Mungkin kalau agak panas lihat tempatnya kan, kalau sudah mulai kering ya boleh. Cuman dia kalau misalkan anggrek ini yang tidak pakai naungan, maksudnya tidak di dalam ruangan langsung, misalnya di teras atau di mana. Jadi dia kalau bisa kita jangan di atas jam 8 pagi gitu nyiramnya. Nah, jadi dia kalau misalkan kita 8 pagi itu kan dia terlalu cepat lembab, terlalu cepat menguap karena gitu. terlalu panas daerah luar. Jadi dia bisa kering. Jadi waktu yang tepat itu pukul berapa ya Bang? Tepat itu dari jam 6 sampai jam 8 kalau untuk pagi hari ya. Pagi kalau hari. Untuk sore hari jam 5 ke bawah. Bisa. Gitu. Yang penting jangan matahari udah terik baru kita semprot atau kita siram, dia bakalan cepat mengering kayak layu gitu. Karena kan penguapannya kan tinggi di situ. Lebih cepat seperti itu ya Bang ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk penempatan dari tanaman anggrek kalau yang outdoor di luar ruangan gitu Bang, ada saya perhatikan ada beberapa orang itu yang menanam pakai apa ya, atasnya itu yang seperti jaring-jaring hitam. Paranet namanya. Ada beberapa jenis, ada yang warna hitam, ada yang biru juga. Jadi itu fungsinya apa sih Bang? Apakah fungsinya, memang tidak boleh langsung begitu atau memang harus ada penutupnya? Itu seperti apa Bang? Jadi kalau anggrek ini menurut saya memang harus ada penutupnya seperti tadi. Apakah atap teras rumah atau seperti tadi kalau lapangan terbuka dipakaikan paranet. Jadi paranet itu untuk mengulangi intensitas cahaya yang masuk. Gitu. Jadi kan kalau langsung dia kan intensitasnya tinggi dan panas. Kemudian kalau di seluruhnya ditutupi dengan paranet agar hama-hama tidak masuk gitu. Jadi kalau seperti kumbang, maksudnya bukan kumbang penyerbu, serangga yang mau memakan daunnya, mau memakan bunganya, jadi bisa tercegah dengan adanya paranet ini. Dan kita pilih ada beberapa paranet itu dengan ukuran-ukurannya masing-masing. Kalau untuk panas matahari dia ada yang agak besar pori-porinya, tapi kalau untuk yang melindungi dari hama itu dia pori-porinya lebih kecil, agar serangga-serangga kecil itu tidak hinggap dan tidak memakan daun atau bunganya gitu. Oke, berarti memang tidak boleh terkena langsung, apalagi kalau di Kota Medan ya Bang ya, kalau udah panas sekali, terik gitu. Kemudian seperti kemarin musim hujan yang cukup deras gitu, berarti tanaman anggrek ini nggak boleh langsung terkena hujan dan kena matahari langsung ya Bang? Iya. Oke, seperti itu ya pemirsa. Jadi mungkin bagi Anda pemirsa di rumah yang sudah menanam anggrek nih, yang mungkin ada kendala kenapa tidak sehat seperti itu, pertumbuhan tidak maksimal, mungkin hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pemirsa. Nah, ini luar biasa sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita pemirsa, jadi bisa diaplikasikan langsung teman-teman di rumah pecinta anggrek yang mungkin ada kendala dalam perawatannya seperti itu ya. Kalau untuk pemberian pupuk cairnya ini Bang, berapa kali dalam seminggu? Jadi yang paling bagus ya 2 kali dalam seminggu. Kemudian 2 kali dalam seminggu. Iya, kemudian untuk yang ya terlebih karena ini ada pupuk kita, jadi pupuk cair kita ini bisa digunakan 1 sendok makan per 1 liter air. 1 liter air dicampur dengan 1 sendok makan pupuk ini. Jadi dia pakai hand sprayer. Di spray saja ya. Ada 2 jenis sih, ada yang sprayer yang 1 liter, ada yang 2 liter biasanya. Yang 1 liter biar lebih gampang untuk mencampurnya gitu. Kemudian kalau memang di rumah tidak ada pupuk lainnya, boleh juga kita coba dengan pupuk butiran, cuman dicairkan terlebih dahulu pupuk butirannya. Dan usahakan jangan pupuk butiran seperti urea atau yang lainnya, pupuk tunggal. Usahakan jangan dicampur, karena kalau urea dia cepat nanti dia untuk membuat ini kering gitu. Karena urea itu sifatnya korosif, mikroskopis, jadi cepat dia untuk menyerap air, jadi cepat kering. Jadi itu kalau urea diusahakan pupuk tunggal, urea, fosfat, KCl yang tunggal jangan langsung diaplikasikan. Nah, dia yang sudah maksudnya kalau yang di pasaran ya, kalau pernah dengar pupuk mutiara atau MKP itu cocok untuk di sini kalau dicairkan gitu. Atau kalau ada produknya ya ada memang
khusus dijual untuk pupuk cairnya gitu, biar nggak repot-repot lagi mencairkannya kan Iya, gitu. iya. Tadi. Nah, kalau yang ini yang kita yang dibawa ini Bang, ini berapa ukurannya nih? Ini 500 mili tadi ya. Iya, 500 jadi mili. ini nama pupuk kita ini Mi Amor. Jadi ini sama Khusus. sama seperti anggrek ini ya. Cinta ya kan. Amor itu bahasa apa Mar? bahasa Spain, Bahasa Spanyol. Spanyol. Oh, bahasa Yang namanya Spanyol, cinta. Jadi kan benar-benar. sama seperti ini. Mencintai Jadi tanaman. dari situ terinspirasi nama untuk membuat nama pupuk ini. Jadi di sini udah lengkap dia. Udah lengkap N, P, K, ada juga hormon di dalamnya yang hormon untuk mempercepat pembungaan dan mempercepat untuk akarnya supaya lebih banyak. Kalau Berapa akarnya Bang kalau dijual Bang satu kemasan ini Bang? satu kemasan yang ukuran 500 mili, 120. yang untuk ukuran 500 mili 120. 120.000. 120.000. Cukup hemat juga ya Bang ya, karena kan penggunaannya hanya satu sendok satu makan makan, cukup ya Bang ya, iya. untuk dicampur dengan 1 liter air. liter Liter air air. seperti itu ya. Oke, berarti bisa ya pemirsa ya, bagi Anda yang ingin mencari pupuk ya, pupuk cair khusus untuk anggrek ya kalau Mi Amor ini Iya, ya. benar, Kak. Jadi memang kandungannya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman anggrek ini ya pemirsa. Nah, Bang, untuk tanaman-tanaman ini dipasarkan di mana sih Bang Amor untuk di Brastagi ya kalau untuk tempatnya ya, Amor's Farm itu ya. Kalau yang jauh bisa mendapatkannya di mana? Online ada tidak? Untuk tanaman anggrek ini kita untuk saat ini lebih banyak jual online sih. Oh, udah. memang jual online lebih Iya, banyak. karena pandemi juga kan, Oke, jadi benar-benar. orang yang berkunjung ke farm kita itu sudah banyak berkurang. Jadi sejauh ini kita banyak jual di online, kita jual di Facebook, ada juga jual di marketplace seperti Tokped atau Shopee oke. begitu Kak. Bisa dikontak langsung ke farmnya juga, bisa di Amor's Farm gitu. Oke, nah ini menarik. Ini kan di selama pandemi ini ya Bang, kurang lebih 2 tahun sudah pandemi. Iya. Gimana sih geliat bisnis dari tanaman anggrek ini sendiri, Bang Amor melihatnya? Untuk masa pandemi seperti ini, untuk hobi tanaman sepertinya cukup meningkat ya Kak. Malah makin meningkat ya Iya, Bang Amor ya. cukup meningkat di zaman pandemi seperti ini, mungkin karena banyak orang yang sudah bekerja dari rumah, mereka mencari aktivitas sampingan, jadi mereka mencoba untuk menanam begitu Kak. Jadi permintaan tanaman anggrek ini di masa pandemi cukup baik lah Kak, begitu. Dan kebanyakan permintaan itu dari online. Online. Jadi pengunjung yang datang ke farm kita itu jumlahnya lebih sedikit lah dibanding dengan yang memesan tanaman ini lewat media online media begitu Kak. online, benar sekali. Apalagi kan di masa pandemi kita dibatasi ya pemirsa, kemana-mana juga dibatasi dan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, work from home, kemarin sempat lockdown dan lain sebagainya. Jadi memang orang-orang yang sebelumnya tidak mencintai Tidak tanaman, mencintai jadi tanaman. mulai mencintai tanaman, mulai bercocok tanam kembali di rumahnya, mulai mencintai tanaman-tanaman hias, karena kan juga memang untuk menaikkan mood gitu ya Bang ya. Kalau kita melihat tanaman-tanaman kita di rumah tumbuhnya baik, cantik ya, terawat, kita kan pasti lebih sehat seperti itu. Nah, seperti tanaman anggrek ini ternyata memang di masa pandemi ini banyak permintaan begitu ya Bang ya, malah cukup. meningkat di masa pandemi seperti ini pemirsa, melalui online juga banyak. Nah, jadi pemirsa di rumah yang juga mungkin tertarik dengan tanaman-tanaman anggreknya Bang Amor, bisa ya nanti dikontak di media online-nya ya, bisa melalui Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Oke, ini menarik sekali, memang tanaman anggrek banyak sekali yang mencintai tanaman ini ya pemirsa ya. Tapi perawatannya memang harus khusus, tidak bisa disamakan dengan jenis tanaman yang lain ya Bang ya. Karena memang dari pupuknya, kandungannya memang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek ini pemirsa. Nah, kalau untuk di permintaan di Kota Medan ataupun permintaan yang selama ini ordernya di Bang Amor, yang paling favorit orang-orang yang jenis yang mana sih Bang Amor? Untuk di mungkin ini target pasarnya lebih banyak ke ibu-ibu ya Kak. Benar. Kalau untuk target pasar ibu-ibu itu kebanyakan mereka suka itu yang jenis anggrek bulan ini Kak. Anggrek bulan ya Bang? Mereka suka warna yang cerah, warna yang unik gitu Kak, dan corak-corak yang banyak gitu. Yang paling banyak laku itu jenis anggrek bulan ini. Anggrek bulan. Kalau kolektor, orang-orang yang hobi koleksi itu umumnya lebih ke arah jenis anggrek hutan gitu Kak. Seperti jenis ini
ini lebih banyak dibeli oleh orang-orang yang lebih ke arah kolektor begitu. Ya, mungkin mengkoleksi jenis-jenis yang berbagai jenis tanaman anggrek seperti itu ya. Iya, benar sekali, Kak. Gitu. Nah, kalau untuk harganya berapa sih Bang Amor? Kita pengen tahu juga nih kalau untuk jenis yang anggrek bulan yang seperti ini nih harganya kisarannya berapa Bang? Kalau untuk jenis anggrek bulan seperti ini, kisaran harganya itu biasanya dari 190.000 sampai dengan 250, Kak, dengan kondisi berbunga. Dengan kondisi berbunga. Nah, yang membedakan harganya itu sebenarnya apa sih Bang? Kualitas dari bunganya ini atau jenisnya atau dari usianya atau seperti apa sebenarnya Bang untuk perbedaan harga itu? Yang mempengaruhi harga anggrek ini sebenarnya di tingkat kelangkaannya sih, Kak. Oh, gitu. Di pasaran. Ada beberapa jenis anggrek itu dia memang benar-benar sulit untuk dikembangkan. Oh, gitu. Jadi di pasaran itu kita nemuinya itu hanya beberapa gitu. Itu yang membuat harga anggrek ini bisa cukup tinggi. Tapi kalau untuk jenis anggrek bulan ini cukup stabil. Dia tidak, jumlahnya di pasaran itu tidak banyak dan tidak kurang juga gitu. Jadi dia lebih stabil. Lebih stabil ya. Jadi menentukan harganya itu dari kelangkaannya pemirsa, dari susahnya mendapatkan keunikannya seperti itu ya Bang ya. Jadi semakin sulit didapatkan mungkin bisa lebih mahal harganya begitu. Nah, untuk jenis anggrek yang seperti apa yang harganya paling mahal yang mana sih Bang, yang jenis seperti apa? Untuk jenis anggrek yang paling mahal itu jenis papio sih sebenarnya. Papio itu yang seperti apa Bang? Dia bentuknya itu seperti kantong semar. Oh, kebetulan yang kantong semar itu ya. Saya belum ada bawa karena belum ada kondisi berbunga. Itu dia banyak tumbuh di Indonesia juga. Di daerah Kalimantan itu jenis anggrek papio ini cukup banyak, cuman saat ini mungkin udah mulai dilindungi sih, Kak. Itu kalau di Indonesia mungkin harganya bisa kisaran 9 ke 11 juta per tanaman. Wow, cukup mahal ya. Iya, ada juga kalau dari negara Eropa itu namanya anggrek hantu, Kak. Anggrek hantu? Iya, benar. Itu anggreknya dia hanya punya bunga tapi dia tidak ada daun. Dia hanya bunga saja. Batang bunga gitu ya, nggak ada daunnya gitu ya? Nggak ada daun. Unik sekali ya. Iya. Itu anggrek termahal di dunia, Kak. Berapa itu Bang harganya Bang? Mungkin kisaran harganya sekitar 20 juta ke atas gitu, Kak. Untuk tanaman. Bunganya warna apa sih Bang? Dia bentuknya itu kecil sih, Kak. Dia kayak seperti warna putih, seperti bentuk kumis kucing gitu, Kak. Jadi kayak hantu gitu ya? Iya, namanya warna anggrek putih hantu itu ya? makanya namanya anggrek hantu. Karena dia unik dan juga sulit didapatkan, makanya harganya sangat tinggi ya pemirsa ya. Mungkin bagi kolektor ini sangat diburu ini ya, bagi kolektor-kolektor tanaman anggrek. Waduh, luar biasa sekali. Jadi memang pemirsa banyak sekali ragamnya dan harganya juga bervariasi seperti itu ya. Namun ini mungkin yang banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu yang menanam anggrek, pecinta anggrek di rumah, banyak yang sudah menanam tanaman anggrek, sudah dirawat, namun beberapa bulan kemudian tanamannya kering dan mati. Ini apa sih yang menyebabkan kira-kira Bang? Bang Henry mungkin bisa bantu jawab. Jadi banyak juga sih penyebabnya, Kak. Seperti yang tadi, penyiraman tidak sesuai dengan waktunya. Nah, itu bisa. Kemudian lokasinya tidak sesuai. Jadi seperti tadi, dia tidak boleh kena air hujan langsung, tidak boleh kena panas langsung. Kemudian jenis anggreknya sesuai dengan kelembabannya, sesuai dengan suhunya, pencahayaan. Nah, mungkin kalau yang baru beli mungkin kemungkinan seperti itu. Kemudian perawatannya tadi, kita lupa untuk memberikan pupuknya atau ya sebenarnya simple sih, sebenarnya nggak banyak sih yang harus kita lakukan, cuman tadi harus disiplin itu aja. Maksudnya disiplin ya, kita nggak boleh, waktunya nggak boleh di atas jam 8 pagi atau seperti tadi tidak boleh terlalu basah, karena terlalu basah akan mengundang jamur, mengundang hama gitu. Jadi banyak juga seperti kadang bisa bersemut juga di bagian akarnya, karena itu nanti kita bisa beli juga insektisida untuk semprot di bagian akarnya, di bagian daunnya, agar semut itu tidak naik, atau kan kadang semut ini membuat sarang di situ, jadi mengganggu pemandangan kita juga, mengganggu pertumbuhan juga mungkin ya Bang ya. Atau ada juga serangga, dia
seperti kepik atau apa, mau juga kadang di daunnya gitu. Kalau terkena air hujan langsung makin mengundang serangga-serangga untuk datang, karena atau di daerah yang dekat dengan rumput-rumput. Jadi itu ada faktor namanya. Jadi kalau di daerah rumput-rumput itu kemungkinan dia sembunyi di daerah rumput itu, hama-hamanya. Jadi dia naik ke anggreknya kalau kita taruh di atas teras atau di mana gitu. Ya harus disesuaikan juga sih. Tapi kalau misalkan memang kita mau untuk budidaya, memang harus ada rumah kaca atau paling tidak tadi seperti paranet untuk melindungi dari air hujan, cahaya berlebih dengan dari hama dan penyakit gitu. Itu sih kalau untuk budidayanya. Oke. Nah, kalau untuk kendalanya selain perawatannya tadi ya, kalau hama kira-kira hama-hama yang seperti apa yang selalu hinggap ini Bang Amor? Untuk jenis hama yang paling sering menyerang tanaman anggrek ini umumnya namanya kutu daun, Kak. Kutu daun ya? Iya, itu bentuknya sangat kecil. Dia biasanya bersembunyi di balik mahkota bunga atau di bawah daun. Jadi kita lihat begini tanaman kita masih sehat, tapi kita harus sering periksa juga tuh di bagian belakangnya terkadang ada kutu gitu. Itu biasa tanda-tandanya dia mulai mahkotanya mulai layu gitu. Itu kita harus mulai curiga. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, misalnya daunnya mulai ada menguning, itu kita harus sudah lihat karena ukurannya sangat kecil. Kalau dilihat kasat mata gini tidak mungkin terlihat ya. Tidak terlihat. Harus kita cek benar-benar ya harus dari dekat. di balik mahkotanya dan di balik daun. Iya. Nah, itu untuk mengatasinya seperti apa Bang Amor? Untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan pestisida, Kak. Pestisida ya Bang ya. Oke. Nah, itu kita penggunaan pestisida setelah kita lihat ada kutunya atau sebelum ada kutu harus kita pestisidain? Untuk tindakan penyemprotan pestisida itu sebenarnya sebelum terkena sih sebaiknya, Kak, untuk mencegah. Untuk mengantisipasi ya Bang untuk ya? mengantisipasi. Tapi harus dengan dosis yang dianjurkan begitu. Jadi sebelum dia menyerang tanaman anggrek kita, sudah ada tindakan pencegahan begitu, Kak. Benar. Wah, jadi memang benar-benar harus dirawat ya pemirsa ya, bagi Anda yang sudah merawat ataupun sudah menanam tanaman anggrek ini harus benar-benar dirawat dengan baik, harus teliti, harus diperhatikan hama-hamanya, kemudian perawatannya juga harus tepat seperti itu ya. Ini tidak terasa Bang Amor dan Bang Hendri, kita sudah 1 jam berbincang-bincang. Mungkin harapan dari abang-abang sekalian apa nih untuk kedepannya, usaha dari Bang Amor sendiri untuk bisnisnya pengennya seperti apa kedepannya? Harapannya semoga banyak anak muda semakin cinta dengan tanaman dan bisa menjadikan tanaman untuk bisnis di masa depan. Karena mungkin beberapa tahun ke depan kita akan sangat kekurangan orang yang hobi di bidang pertanian begitu, Kak. Dan tetap mencintai lingkungan. Benar sekali. Wah, oke, terima kasih atas waktunya Bang Amor dan Bang Hendri. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama ya pemirsa tentang seperti apa perawatan dan pembudidayaan tanaman anggrek. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu untuk Bang Hendri dan Bang Amor. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Makasih Bang.